Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Priyatiningsih dengan NIM 21000010061, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan, yakni pengolahan data menggunakan metode Elki, SS, dan Claassen. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan, yakni pengolahan data menggunakan metode Elki, SS, dan Claassen. Nah, berikut ini merupakan data yang saya ambil dari BPS Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode terakhir, yakni tahun 2018 sampai 2022. Untuk menemukan hasil dari distribusi, kita dapat membagi PDRB sektor pertanian dengan PDRB Kabupaten Semarang. Lalu kita enter untuk mendapatkan hasilnya. Lalu dapat kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil sektor lain. Ini juga berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tahun 2018. Dikunci dan ditarik ke bawah. Lalu hasilnya akan keluar. Lakukan hal yang sama di tahun 2020 sampai 2022 hingga semua sektor dapat kita ketahui hasil dari distribusi PDRB Kabupaten Semarang. Selanjutnya, kita dapat mencari hasil dari distribusi PDRB Jawa Tengah dengan melakukan pembagian dari PDRB sektor pertanian dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya dan tarik ke bawah. Lakukan hal yang sama di tahun-tahun selanjutnya.
Kemudian kita beralih ke analisis LQ, yakni kita dapat membagi hasil distribusi dari kedua PDRB di tiap-tiap sektor, yakni hasil distribusi sektor pertanian dari PDRB Kabupaten Semarang dan hasil distribusi sektor pertanian PDRB Provinsi Jawa Tengah. Lakukan hal yang sama sampai semua sektor terisi, dan untuk tahun-tahun selanjutnya kita dapat memasukkan cara yang sama seperti di tahun 2018. Hasilnya kita kunci dan tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari average LQ dengan rumus Excel, yakni average dengan memasukkan hasil analisis LQ di tiap-tiap tahunnya dari tahun 2018 sampai 2022. Setelah menemukan hasilnya, dapat kita tarik ke bawah untuk mengetahui hasil dari sektor-sektor lain. Selanjutnya kita akan beralih ke metode SS untuk mengetahui perkembangan sektor di suatu daerah. Untuk mencari hasil dari reach, kita dapat menggunakan rumus tahun 2022 dikurangi tahun 2018 sektor pertanian, kemudian dibagi dengan tahun terakhir, yakni tahun 2018. Hasilnya dapat kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai dari sektor lain.
Kemudian untuk mencari RIN dapat kita lakukan dengan rumus yang sama dengan menggunakan PDRB Provinsi Jawa Tengah, yakni PDRB sektor pertanian tahun 2022 dikurangi tahun 2018 dibagi dengan tahun 2018. Hasilnya dapat kita ketahui dan langsung ditarik ke bawah. Selanjutnya untuk mencari RN, kita hanya menggunakan nilai dari produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan rumus tahun 2022 dikurangi tahun 2018 dibagi dengan tahun 2018. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Jangan lupa untuk dikunci dan ditarik ke bawah. Selanjutnya, untuk mencari pertumbuhan nasional, kita dapat menggunakan cara yakni PDRB tiap-tiap sektor Kabupaten Semarang tahun 2018 dikali RN. Contohnya seperti sektor pertanian dikali dengan RN. Lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, kita mencari hasil dari pertumbuhan proporsional, yakni dengan cara PDRB tiap-tiap sektor dikali dengan RIN dikurang RN. Hasilnya nanti kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai di sektor lain. Selanjutnya, kita mencari pertumbuhan pangsa wilayah. Kita dapat mencari pertumbuhan pangsa wilayah ini dengan menggunakan PDRB tahun 2018 dikali dengan RIC dikurangi RN. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya, lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil di sektor lain. Kemudian untuk mencari DIC-nya, kita menggunakan rumus NIJ ditambah dengan MIJ ditambah dengan CIJ. Kemudian di scroll ke bawah dan kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian kita akan beralih ke lesson. Kita akan mencari laju pertumbuhan dan distribusinya. Untuk mencari laju pertumbuhannya, kita dapat melakukan pengurangan, yakni tahun 2019 dikurangi dengan sektor pertanian tahun 2018, dan kita akan mendapatkan hasilnya,
Lalu kita dapat tarik ke bawah dan kita lakukan sampai tahun 2022. Rumusnya tetap sama. Lalu untuk mencari rata-rata pertumbuhannya, kita dapat menggunakan rumus Excel yakni average. Hasil dari laju pertumbuhan tahun 2019 sampai 2022 dan kita menemukan hasilnya. Kemudian untuk mencari hasil di sektor lain, kita dapat lakukan tarik ke bawah dan kita menemukan hasilnya. Kemudian untuk mencari distribusi ADHB Kabupaten Semarang, kita dapat membagi sektor pertanian dibagi dengan PDRB Kabupaten Semarang. Tahun 2019, sektor pertanian dibagi dengan PDRB Kabupaten Semarang tahun 2019. Hasilnya dapat kita lihat dan tarik ke bawah. Lakukan hal yang sama dan jangan lupa dikunci terlebih dahulu agar hasilnya tepat. Lakukan hal yang sama di tahun-tahun selanjutnya. Setelah semua terisi, kita akan melanjutkan mencari rata-rata distribusi dengan menggunakan rumus Excel yakni average hasil dari distribusi tahun 2019 sampai 2022. Hasilnya dapat kita scroll ke bawah untuk melihat sektor lain. Kemudian kita melakukan hal yang sama seperti cara yang di atas untuk mencari PDRB Jawa Tengah dalam laju pertumbuhannya. Untuk tahun 2021 yakni sektor pertanian tahun 2021 dikurangi sektor pertanian tahun 2020. Scroll ke bawah atau tarik ke bawah.
Selanjutnya kita mencari rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata laju pertumbuhannya yakni menggunakan rumus Excel average dari tahun 2019 sampai 2022. Hasilnya dapat kita ketahui dan tarik ke bawah. Untuk mencari hasil dari distribusinya, kita melakukan pembagian dari tiap-tiap sektor dengan PDRB kabupaten. Seperti tahun 2019 ini, sektor pertanian dibagi dengan produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Hasilnya dapat kita tarik ke bawah. Tahun 2020 juga sama, yakni PDRB sektor dibagi dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Lalu untuk mencari rata-rata distribusinya sama, kita tetap menggunakan rumus Excel yakni average. Hasil dari distribusi tahun 2019 sampai 2022. Tarik ke bawah dan kita akan mendapatkan hasil dari sektor-sektor lain. Sekian penjelasan pengolahan data dari saya. Apabila ada kata yang kurang pas dan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.